Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang keempat. Bab yang keempat, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babul khauf minasyirk, bab takut berbuat syirik. Maksudnya bab ini akan menjelaskan kepada kita kewajiban untuk merasa takut terjerumus dalam dosa syirik. Ini wajib. Tidak boleh sedikit pun seorang muslim meremehkan perbuatan dosa syirik, bahkan dosa apapun, walaupun dosa kecil. Tidak sepatutnya seorang muslim meremehkan. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, innakum, atau kata beliau, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut jangan sampai gunung itu jatuh menimpanya. Itulah prinsip seorang mukmin memandang dosa-dosanya, sekecil apapun, seperti dia duduk di bawah sebuah gunung. Kalau kita di sini duduk di bawah gedung apartemen, ya seperti inilah. Kita takut jangan-jangan apartemen yang besar dan tinggi ini runtuh kemudian menimpa kita. Seperti itulah kita harus sangat takut terhadap perbuatan dosa kita. Sebaliknya kata Ibnu Mas'ud, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay biyadihi famarra anhu. Seorang pendosa itu melihat dosa-dosanya hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Cukup dia gerakkan tangannya, lalat itu kemudian pergi darinya. Itu sifat para pendosa. Dia memandang remeh dosa yang dia kerjakan. Dia tidak terlalu merasa bersalah. Dia anggap itu hanya seperti seekor lalat yang sedang lewat. Cukup dia gerakkan tangan, lalat itu pergi. Maka jemaah sekalian, demikianlah seharusnya kita memandang dosa kita. Walaupun itu dosa-dosa kecil, kita harus takut, jangan sepelekan. Bahkan ulama menjelaskan, salah satu penyebab dosa itu menjadi besar karena dianggap remeh. Artinya kalau seseorang melakukan dosa kecil, kemudian dia anggap enteng, enggak apa-apalah, kan cuma dosa kecil, maka saat itulah dosanya menjadi besar. Kenapa? Karena itu berarti dia meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya sama, mau dosa kecil, dosa besar, berbuat dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita lihat. Bukan lihat pada besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Makanya ulama menjelaskan, tatkala seseorang meremehkan dosa kecil yang dia kerjakan, saat itu menjadi besar. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Kadang kita melakukan dosa kecil saja,
Tapi karena kita memandang remeh, memandang enteng, maka dosanya menjadi besar. Ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan dosa itu menjadi besar. Di antaranya, mungkin penting sekali kita ingatkan pada saat ini adalah apabila dilakukan di waktu-waktu mulia. Contohnya seperti di bulan Dzulhijjah, bulan yang Allah muliakan, terutama di 10 hari awalnya. Dan sekarang kita berada di puncak hari yang terbaik di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ini waktu-waktu mulia. Para ulama menjelaskan, satu dosa apabila dilakukan di waktu-waktu mulia, maka dosanya akan menjadi lebih besar. Karena Allah memuliakan waktu tersebut agar kita memperbanyak ibadah, dan sudah Allah siapkan pahala yang lebih besar melebihi waktu yang lain. Maka pada saat itu, dosa pun kalau kita kerjakan juga menjadi lebih besar. Jadi bukan hanya pahala, dosa pun menjadi besar. Demikian pula kalau dikerjakan di tempat mulia, contohnya di masjid. Masjid adalah tempat yang Allah muliakan. Beda dosanya kalau kita lakukan di luar masjid dengan di dalam masjid. Kalau kita melakukan dosa itu di dalam masjid, dosanya menjadi lebih besar. Ghibah misalkan, ghibah itu adalah dosa besar. Kalau kita lakukan di luar masjid, itu sudah dosa besar. Tapi kalau kita lakukan di dalam masjid, lebih besar lagi. Karena masjid adalah tempat yang Allah muliakan. Kalau kita melakukan dosa di masjid, itu secara tidak langsung kita melecehkan masjid. Demikian pula di tanah haram atau tanah suci. Dosa di sana juga menjadi lebih besar. Iya. Demikian pula jamaah sekalian, kalau dosa itu dilakukan terus-menerus, walaupun kecil, tapi dilakukan terus-menerus, maka menjadi besar. Jadi, ada faktor-faktor yang menyebabkan dosa itu menjadi lebih besar. Ya. Di antaranya juga kalau dilakukan terang-terangan. Ya. Melakukan dosa secara terang-terangan, apalagi diceritakan. Dia lakukan sembunyi, tapi kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Terlebih lagi kalau dia ceritakan dengan penuh kebanggaan. Dan lebih besar lagi kalau orang lain kemudian mengikuti perbuatan dosa yang dia kerjakan. Makin banyak yang ikut, makin banyak dosanya. Dia sudah mati, dosanya terus mengalir. Jadi dosa jariyah, bukan sekedar amal jariyah, ada juga dosa jariyah. Dia sudah mati, dosanya masih terus mengalir. Terutama di masa ini, di era medsos, di era internet, subhanallah. Orang-orang tidak malu berbuat dosa kemudian di-upload ke internet. Orang-orang kemudian mengikuti, dia enggak sadar. Dia menambah dosa. Iya. Jadi jamaah sekalian, ini diantara faktor-faktor yang menyebabkan dosa walaupun kecil bisa menjadi besar. Dan dosa yang sudah besar bisa bertambah besar, bahkan terus mengalir. Baik. Jadi kita tidak boleh memandang remeh dosa, walaupun dosa kecil. Apatah lagi kalau itu dosa yang terbesar, yaitu dosa kesyirikan. Inilah yang akan kita bahas. Wajib bagi kita untuk takut, khawatir, hati-hati. Dalam kehidupan ini jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan. Kalau kita hati-hati, jangan sampai terjerumus kepada zina. Kita jaga pandangan mata, ya. Mau ke masjid, lewat dulu di jurang-jurang neraka, ya. Jaga pandangan mata kita. Jangan sampai mata kita berzina. Kemudian kita jaga pergaulan kita. Demikian pula kita awasi anak-anak kita. Kenapa? Takut mereka terjerumus di dalam zina, dalam narkoba, dalam pergaulan bebas, dalam kenakalan remaja. Kita takut. Maka jemaah sekalian, kita harus lebih takut lagi. Jangan sampai anak keturunan kita terjerumus di dalam kesyirikan. Ya. Dan termasuk tipuan setan, kalau seseorang takut terjerumus zina, takut makan riba, tapi dia enggak takut terjerumus syirik, itu namanya dia tertipu oleh syaitan. Jadi kesyirikan yang harus lebih kita takutkan, karena ini adalah dosa yang terbesar. Ya. Mari kita lihat beberapa dalil yang menjelaskan tentang bahaya perbuatan kesyirikan, sehingga wajib bagi kita untuk merasa takut
merasa khawatir apakah untuk diri kita maupun keluarga kita serta masyarakat kita jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang pertama, wa qaulullahi azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Jadi ayat ini disebutkan dua kali dengan bunyi yang sama pada surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita betapa murkanya Allah terhadap orang yang melakukan dosa kesyirikan, sehingga Allah tabaraka wa taala tidak berkenan memberi ampunan kepadanya. Menunjukkan betapa murkanya Allah, betapa marahnya Allah terhadap orang yang berbuat dosa syirik tersebut, sehingga Allah tidak berkenan mengampuni orang yang melakukannya. Kemudian Allah juga mengabarkan Allah masih mungkin mengampuni dosa selain itu. Selain itu yang dimaksudkan di sini adalah yang derajatnya di bawah kesyirikan. Makanya kalau kita terjemahkan yang pas adalah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan atau lebih kecil daripada kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Kenapa harus diterjemahkan lebih kecil? Karena ada dosa yang setara dengan kesyirikan, yaitu kekufuran. Kesyirikan adalah kekufuran, tapi kekufuran itu lebih luas. Contohnya orang yang menghina Allah atau menghina Nabi atau menghina ayat-ayat Allah. Ini kufur, walaupun bukan syirik. Ya, ini kekufuran, kufur akbar, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, juga dosa terbesar yang sama tidak akan diampuni oleh Allah, tapi dia bukan syirik. Jadi kekufuran itu lebih luas. Makanya terjemahan yang tepat yang lebih ringan daripada kesyirikan. Apa yang lebih ringan daripada kesyirikan? Banyak sekali, termasuk dosa yang sangat besar, yaitu membunuh. Ya, membunuh 100 orang sekalipun atau lebih. Demikian pula mencuri, merampas harta, korupsi, berzina, riba. Itu semua dosa-dosa besar yang orang semua yang berakal, semua orang yang berakal seluruhnya sepakat. Jangankan orang muslim, orang kafir pun sepakat, membunuh itu harus dihukum berat. Dan tidak jarang negara-negara kafir itu menerapkan hukuman mati, sama dengan hukuman Islam, walaupun cara mereka membunuh tidak sama dengan cara Islam. Tapi mereka tahu ini dosa besar sekali, sudah sepatutnya diberi hukuman yang berat. Tapi ternyata jemaah sekalian, yang sudah kita pahami dengan akal sehat merupakan dosa yang sangat besar, masih ada yang lebih besar, yaitu dosa kesyirikan. Karena dosa-dosa selain itu, yaitu di bawah kesyirikan, Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi dari sini dapat kita pahami betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan kesyirikan, sehingga Allah tidak berkenan mengampuninya. Makanya di sini juga perlu kita luruskan. Mungkin ada yang mengatakan benci saja syiriknya, jangan benci orangnya. Maka ayat ini menunjukkan Allah benci perbuatannya dan orangnya sekaligus. Bagaimana mungkin benci perbuatannya, orangnya tidak dibenci? Harus dibenci. Sama dengan orang yang mencuri atau membunuh. Betul, kita benci perbuatannya, tapi apakah orangnya dibiarkan, enggak dihukum? Harus dihukum. Iya. Demikian pula di sini.
betapa bencinya Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan syirik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan mengampuninya. Dan maksudnya di sini, kalau dia mati sebelum bertobat. Jadi jangan dipahami orang kalau sudah murtad kita biarkan saja begitu. Tidak, jemaah sekalian, ajak dia masuk Islam. Jangan langsung kita jaga jarak, kita nggak mau ketemu lagi, nggak mau bicara, jangan. Tapi kita ajak dia kembali masuk Islam. Sebab artinya tidak diampuni di sini adalah kalau dia sampai mati tidak bertobat. Makanya kalau ada yang melakukan kesyirikan atau yang jelas-jelas saya pindah agama, nggak boleh kita biarkan. Kita ajak kembali dia bertobat. Sebelum datang waktu kematiannya, tidak ada pintu tobat lagi, tidak ada harapan untuk diterima tobatnya. Iya. Jadi bagaimana kalau ada yang mengatakan buktinya Rasulullah SAW masih memberi hadiah kepada orang-orang kafir, bahkan kadang memberi hadiah yang besar. Apakah itu menunjukkan Nabi SAW tidak benci kepada mereka? Tidak sama sekali, jemaah sekalian. Memberi itu tidak selamanya menunjukkan tanda cinta. Iya. Tetapi karena ada satu maslahat, boleh kita memberi hadiah kepada orang kafir, tapi kita nggak boleh mencintai mereka. Harus membenci mereka. Ya. Sebagaimana insyaallah nanti akan kita sebutkan bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memberi hadiah itu tidak selalu bermakna mencintai. Kenapa kita beri hadiah kalau begitu? Kadang ada harapan yang kita inginkan dari situ. Yaitu apa? Supaya hatinya itu menjadi senang kepada kita, dan ketika kita beri nasihat, dia gampang menerima. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beri hadiah, kadang hadiah yang besar kepada orang-orang kafir, kemudian beliau dakwahi. Ketika mereka didakwahi, maka mereka senang mendengarkan. Tapi kalau dari awal sudah enggak suka, ini juga pelajaran bagi kita. Jangan belum apa-apa kita sudah bikin permusuhan dengan orang. Dari awal dia sudah enggak suka, walaupun kita sampaikan benar, sulit baginya menerima. Ini yang harus kita ingat jamaah sekalian. Kadang-kadang orang bukan menolak apa yang kita sampaikan, tapi menolak cara kita. Ya. Kadang kita bergaul kurang baik, kadang kita sulit membantu mereka, sulit bersosialisasi. Ya. Jadi itu sebabnya yang kita sampaikan, yang kita amalkan, mereka tolak. Maka ini metode Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setelah peperangan Hunain, Rasulullah SAW membagi ghanimah yang sangat banyak sekali kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Itu luar biasa. Banyak sekali Nabi SAW berikan kepada mereka. Ada yang dapat 100 ekor unta, besar sekali. Sementara sahabat-sahabat senior, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, itu hanya dikasih sedikit. Ya, bahkan mungkin ada yang tidak dapat. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah yang dikasih banyak itu berarti Nabi lebih cinta kepada mereka? Jawabannya tidak. Nabi SAW jelas lebih cinta kepada Abu Bakar. Bahkan beliau adalah orang yang paling Nabi cintai, melebihi seluruh makhluk. Sebagaimana sabda beliau SAW, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Andai boleh aku jadikan dari umatku ini seorang kekasih yang paling dicintai, maka Abu Bakar yang akan aku angkat. Demikian pula Umar, Uthman, dan Ali. Tentu Nabi SAW lebih cinta kepada mereka dibanding orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi kenapa yang baru masuk Islam dikasih lebih banyak? Karena dikasih lebih banyak itu bukan menunjukkan dia lebih dicintai, namun karena ada maslahat. Berhubung dia mu'allaf, dikasih lebih banyak supaya hatinya lebih cinta kepada Islam, imannya lebih kuat. Itu ada maslahatnya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Betapa besar kemurkaan Allah
kepada seorang yang melakukan perbuatan dosa kesyirikan. Sebab dosa yang dia kerjakan adalah dosa terbesar, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan mengampuni dosanya kalau sampai dia mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jamaah sekalian, mungkin dia lakukan kesyirikan itu sudah berlalu 20 atau 30 tahun yang lalu, tapi dia enggak pernah taubat. Kalau dia mati, maka dosanya tidak akan diampuni, karena dia enggak pernah taubat. Jadi walaupun sudah lama dia sudah enggak pernah lakukan, mungkin dia juga sudah lupa, namun dia belum pernah bertaubat, maka inilah yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Iya. Maka jemaah sekalian, inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Betapa besarnya dosa kesyirikan dan betapa murkanya Allah terhadap dosa tersebut, dan juga terhadap orang yang melakukannya, sampai-sampai Allah tidak berkenan memberi ampunan kepadanya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk takut, untuk khawatir, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala masih akan mengampuni dosa yang lebih rendah daripada perbuatan kesyirikan. Tetapi kepada siapa Allah mengampuninya? Allah mengatakan di sini liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, orang yang melakukan dosa sebesar apapun di dunia ini, selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, maka dia tidak bisa divonis kafir. Tidak bisa divonis kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Oleh karena itu di dunia ini dia tidak divonis kafir, tapi juga tidak bisa dikatakan dia orang yang benar-benar beriman. Namun dikatakan dia adalah mukmin naqisul iman, orang mukmin yang lemah imannya. Jadi di dunia ini hanya ada dua golongan, tidak ada yang ketiga. Kalau bukan mukmin atau muslim, maka dia kafir. Tetapi orang mukmin itu terbagi menjadi dua golongan, mukmin kamilul iman dan mukmin naqisul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya atau baik imannya, dan orang mukmin yang lemah imannya. Nggak bisa kita sebut kafir, walaupun dia bergelimang dosa setiap hari, dosa-dosa besar sebanyak dan sebesar apapun, nggak bisa kita sebut kafir. Dan inilah bahayanya kalau kita gampang menyebut orang itu kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya. Oleh karena itu, pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini adalah bantahan kepada golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah itu kesesatannya banyak. Di antara kesesatannya, orang-orang Khawarij itu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Dan sampai hari ini masih ada. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan ada yang mengkafirkan pemerintah atau mengkafirkan seorang muslim. Itu ciri-ciri Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, baik pemerintah muslim maupun masyarakat muslim ataupun aparat-aparat. Dan ini jemaah sekalian bukan perkara sepele, karena tadi kita sebutkan hadisnya sangat berbahaya. Ucapan ini akan kembali kepada orang yang mengatakan kalau ternyata saudaranya tidak kafir. Dan juga itu bisa memunculkan kemungkaran yang lain, yaitu apa? Mereka bisa saja melakukan aksi pengoboman, aksi terorisme, atau bahkan pencurian harta. Kenapa? Karena orang muslim ini dia sudah anggap kafir, sudah dianggap halal darah dan hartanya. Jadi jemaah sekalian, yarhamukallah, ini adalah penyimpangan yang bisa memunculkan penyimpangan yang lain. Jadi aksi-aksi terorisme itu ada akarnya. Akarnya adalah
akidah yang menyimpang. Disinilah pentingnya jamaah sekalian kita meluruskan akidah kita. Orang-orang Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kalau Mu'tazilah, mereka tidak bilang kafir, tapi kata mereka tidak juga beriman. Jadi dia ada satu posisi di antara dua posisi, antara Islam dan kafir. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia muslim, kalau dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia adalah seorang muslim yang lemah imannya. Kemudian orang-orang Khawarij juga mengatakan dia kalau mati kekal di neraka. Dan Mu'tazilah juga berpendapat yang sama. Para pelaku dosa besar kalau mati kekal di neraka. Maka ayat ini membantah mereka. Karena Allah mengatakan masih mungkin mereka mendapatkan ampunan kalau Allah menghendaki. Menunjukkan apa? Mereka tidak kekal di neraka dan mereka juga tidak kafir. Iya. Jadi ayat ini bantahan kepada dua golongan, dan juga ada golongan yang lain, yaitu golongan Murji'ah. Mereka mengatakan orang mukmin itu yang melakukan dosa sebesar dan sebanyak apapun tidak memberikan pengaruh pada keimanan. Jadi imannya tidak naik, tidak turun, statis. Maka ayat ini juga membantah mereka. Karena Allah mengatakan dosa selain kesyirikan terancam masuk neraka. Bagaimana mungkin dikatakan ketika seseorang berbuat dosa tidak memberikan pengaruh terhadap keimanan? Padahal Allah mengancam dengan ancaman neraka. Adapun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap perbuatan dosa itu bisa memberikan pengaruh kepada keimanan, bisa menyebabkan iman itu turun. Demikian pula ketaatan ibadah kepada Allah mengakibatkan iman kita naik. Dan ada dosa-dosa yang menyebabkan iman itu musnah, yaitu dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, juga pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, di sini ada peringatan terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Walaupun dosa itu bukan kesyirikan dan kekufuran. Apa peringatannya? Mereka masih terancam masuk neraka. Jadi, walaupun mereka tidak syirik, walaupun mereka masih muslim, tapi mereka tidak menjauhi dosa-dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran, masih terancam masuk neraka. Karena Allah mengatakan, Allah hanya akan mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Berarti ada orang-orang yang tidak dikehendaki untuk diampuni, maka dia akan diazab. Tapi jamaah sekalian harus kita pahami juga, andai dia diazab selama dia tidak melakukan dosa syirik dan kekufuran, maka azabnya tidak kekal di dalam neraka seperti orang-orang kafir. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Demikian pula surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin seluruhnya, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruknya makhluk. Maka jamaah sekalian, ayat-ayat ini perlu kita renungkan. Di dalamnya ada peringatan yang sangat dahsyat kepada setiap hamba untuk takut terjerumus dalam kesyirikan. Dan jemaah sekalian, apa buktinya seseorang itu takut terjerumus dalam kesyirikan? Jadi sampai sini kita sudah paham, wajib bagi kita untuk takut, jangan sampai terjerumus dalam syirik. Sekarang apa buktinya? Orang itu takut terjerumus dalam syirik. Dia mengabalkan kewajiban ini, kewajiban takut, untuk takut terjerumus dalam syirik. Iya. Apa buktinya? Buktinya jemaah sekalian, sebesar-besar buktinya adalah dia bersemangat untuk mempelajari ilmu tauhid. Karena dengan ilmu inilah dia akan selamat dari kesyirikan.
Kalau seseorang tidak mempelajari ilmu tauhid, maka bisa jadi dia terjerumus dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Karena dalam ilmu tauhid dikenalkan kepada kita hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita serahkan kepada selainnya. Diajarkan secara detail apa saja yang termasuk kategori kesyirikan. Karena betapa banyak orang yang terjerumus di dalam kesyirikan karena tidak tahu, sebab tidak belajar. Jadi inilah pentingnya jemaah sekalian, kita mempelajari ilmu tauhid agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita jelaskan pelajaran dari ayat yang pertama. Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah mendengar doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Dan kami pikir itu doa sangat penting. Mohon Ustadz ulangi sehingga kami para jamaah ini mengerti dan bisa mengamalkannya. Demikian. Doa meminta perlindungan dari kesyirikan. Betul. Ya. Ini sekalian kita bahas dalil yang kedua. Ya. Itulah doanya, ya. Dalil yang kedua, wa qala al-Khalil alaihi salam. Berkata al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung atau menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat ke-35. Jemaah sekalian, kata Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Ayat ini menunjukkan kepada kita, siapa lagi yang berani merasa aman dari perbuatan syirik setelah Nabi Ibrahim saja takut. Makanya kalau orang meremehkan dosa syirik, misalkan dia mengatakan, saya kan sudah muslim, enggak mungkinlah saya melakukan syirik, maka dia adalah orang yang bodoh dan orang yang sombong. Kenapa? Karena seorang Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang sangat alim, seorang Nabi yang sudah dijamin masuk surga, masih takut terjerumus dalam kesyirikan. Makanya ulama mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang berani merasa aman terjerumus dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim saja takut. Jadi sangat bodoh orang yang tidak takut terjerumus dalam kesyirikan. Harus takut jamaah sekalian. Sebab hati kita ini lemah. Sekarang betul kita beriman, tapi kita enggak tahu besok hari. Bisa jadi syaitan menjerumuskan kita. Oleh karena itu kita harus takut. Sehingga kita pun harus berdoa. Kalau kita takut, di samping kita belajar, kita menuntut ilmu, kita tempuh sebab-sebabnya dengan mengenal kesyirikan supaya kita tidak terjerumus. Kita pun harus banyak-banyak berdoa. Nabi Ibrahim saja berdoa, dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa khusus kepada para sahabat. Ini para sahabat, gurunya adalah seorang Rasul. Mereka dibina, dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Tapi Nabi masih takut. Iman mereka begitu kuat, ilmu mereka mendalam, tapi Nabi masih khawatir jangan sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan. Maka beliau mengajarkan kepada mereka sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku sadari. Ini jamaah sekalian, doa yang perlu kita perbanyak. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Menunjukkan apa jamaah sekalian? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW begitu takut terjerumus dalam kesyirikan, baik untuk diri mereka maupun umatnya serta keluarganya. Jadi ini kita baca, demikian pula kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar tidak terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Dan jemaah sekalian, mungkin saya tambahkan satu pelajaran penting sekali dan sekaligus meluruskan kesalahan yang banyak terjadi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulama seluruhnya sepakat, para nabi itu tidak pernah melakukan syirik, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Jangankan para nabi, jamaah sekalian, para sahabat enggak semuanya dulu musyrik. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar enggak pernah menyembah berhala. Abu Bakar tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya, memang banyak sahabat yang dulu terjerumus dalam kesyirikan karena zaman jahiliyah, tapi enggak semuanya. Maka tentunya para nabi lebih pantas untuk tidak terjerumus dalam kesyirikan. Itu ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Dan semua ahli sejarah juga sepakat, tidak ada seorang nabi pun yang melakukan dosa syirik, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Makanya termasuk salah besar orang-orang mengatakan Ibrahim mencari Tuhan. Ya, tentang ayat dalam surat Al-An'am ayat 76, 77, 78. Ibrahim tatkala melihat bintang, kemudian beliau mengatakan, ini Tuhanku. Tatkala bintang itu pergi, beliau mengatakan, saya tidak suka yang hilang. Kemudian bulan, kemudian matahari. Jemaah sekalian, beliau bukan mencari Tuhan. Beliau ketika itu sudah diangkat menjadi nabi. Bagaimana mungkin dia mengatakan, ini Tuhanku? Tidak, jemaah sekalian. Dia sedang membantah orang-orang kafir. Dia menggunakan pola pikir mereka. Dia ingin mengajak mereka berpikir, kalau ini Tuhan, kenapa dia hilang? Ya. Jadi itu maksud ayat tersebut. Bukan Nabi Ibrahim menuhankan bintang, kemudian menuhankan bulan, kemudian menuhankan matahari, kemudian baru menemukan Allah. Sama sekali tidak. Itu adalah metode Nabi Ibrahim untuk mendebat mereka, supaya mereka sadar ini enggak patut dijadikan Tuhan. Sebab ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diangkat menjadi seorang nabi. Makanya harus diperhatikan sejak ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Iya. Jadi itu bukan maksudnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tidak pernah Nabi Ibrahim menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para nabi pun demikian. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Wallahu alam. Mungkin masih ada waktu. Habis waktu. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.